Pagi ini datang seorang wanita yang baru ditinggal mati oleh suaminya. Akan tetapi belum 40 hari keluarga-keluarga terkait sudah berusaha untuk mengambil harta peninggalan suami yang dicari bersama dengan istrinya ini. Bahkan ada rumah yang digembok dan berbagai ancaman lainnya. Dalam waktu dekat, korban ini akan membuat laporan di Polda Metro karena kejadiannya masih di Bekasi di wilayah Polda Metro. Mohon Bapak Kapolda Metro untuk memberikan perhatian karena kasus ini sudah menjadi kasus viral dan ini adalah contoh dari 1.000-an kasus di Indonesia di mana kalau suami meninggal, pihak-pihak keluarga langsung berusaha mengambil harta daripada peninggalan suami, padahal harta itu adalah harta bersama dengan istri. Dalam hal dia mau pakai pengacara Bang Hotman itu sah-sah aja. Toh seluruh rakyat Indonesia itu berhak didampingi oleh siapa aja dan minta perlindungan hukum sama siapa aja. Jadi bukan suatu hal yang harus digembar-gemborkan, harus dibesar-besarkan dengan memakai nama. Jadi bakal ada, cuman itu pengacara aku yang ngurus. Perasaan kamu untuk mertua kamu, apa yang kamu ingin sampaikan saya? Nggak ada yang mau aku sampaikan sih, karena aku tuh sebenarnya nggak apa-apa kalau aku yang diancam. Tapi please jangan pernah ganggu orang tua aku gitu, sampai bapakku juga sakit. Kalau mereka sering ke rumah, kepikiran aku udah sering bilang sama keluarga aku, jangan pernah mikirin aku kalau aku bisa jaga diri gitu. Cuman mereka bikin sampai bapakku pun sakit gitu. Jadi aku udah sesakit hati itu sama mereka. Kita akan lihat seperti apa, karena kita masih membuka ruang bagaimana supaya hal ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena di dalam hukum putusan tertinggi adalah perdamaian. Nah, kami masih mengupayakan jalan ke perdamaian. Itu kalau ada itikat baik dari pihak si putri. Tapi kalau enggak ya kita gasken lah. Kalau bahasa anak gaul sekarang gasken, ya. Menyampaikan bahwa kalau misalkan mereka mau ngancem aku, kayak mau ketemu dia. Sebelumnya itu memang saya udah kasih tahu dia. Artinya dia perlakukan saya sebagai orang lain. Dia ngomong yang nggak sopan sama orang tua, Mbak DP. Ketika kita diperlakukan sama anak seperti apa sih? Dan saya ketika saya ngobrol begitu, saya sampaikan sama orang tuanya bahwa Besan, ini saya marah-marah sama anak. Oh, Bapak sampaikan ke orang tuanya. Ada Tanggapannya rekamannya. orang tuanya gimana? Ya dia memang keras kepala. Itu tanggapan orang tuanya. Jadi saya sampaikan bahwa saya sengaja memberikan amarah sama dia supaya dia beretitudenya bagus, menghargai orang lebih tua. Bisa Pak, Bapak emang tahu itu perjuangan saya gimana mau ubay waktu beli. Itu mobil siapa buat tanah lo? Ih, itu ada uang saya Pak sama Ubay berdua dari waktu barengan sama Kak Alif. Itu sampai dilunasin, itu ada uang saya kok, Bapak udah bilang. Dan mobil apa yang dia punya, yang beli itu anak pertamanya Pak Haji Salim. Namanya Alif. Jadi yang dia bilang bahwa sebenarnya untuk beli mobil itu patungan ada uang dia di situ. Gak ada sama sekali. Logika sederhananya, dengan usia pernikahan 4 bulan, 2 hari, manalah bisa memperoleh harta seperti rumah, mobil, dan motor. Jadi saya perjelas bahwa harta yang selalu disebut-sebutkan itu adalah harta perolehan sebelum terjadi pernikahan. Dan itu mutlak kembali ke keluarga almarhum karena mereka belum mempunyai anak. Sebelum 40 hari, sebagai orang tua manapun, agama manapun, ketika ditinggal sama anaknya, itu saya yang lebih sakit, Pak. Bukan dia sebagai istri. Jadi dia itu kemarin beritanya sakit. Bukan sakit karena saya datang. Anak ini nggak pulang-pulang. Jadi anak ini nih susah, saya mau buka komunikasi, handphone kita diblok. Handphonenya kakeknya diblok. Handphonenya adik saya diblok. Handphone semua keluarga diblok. Gimana kita mau mulai komunikasi? Hanya ada chatnya masuk ke kami bahwa kalau ada yang mau dibicarakan, kita bicara di pengadilan. Jadi saya himbau kepada anak mantuku yang cantik, kiranya marilah, berhentilah untuk berkoar di luar.
masalah harta kita bisa bicarakan. Balik lagi masalah harta gono gini pemirsa, selalu jadi pertanyaan di setiap pernikahan apabila berujung dengan perceraian ataupun ada yang meninggal. Tapi ingat, ada pasal 34 kalau nggak salah Undang-Undang Perkawinan. Harta yang dibawa ketika sebelum nikah, baik itu warisan atau hadiah, itu dalam penguasaan masing-masing. Tapi harta bersama adalah harta yang dihasilkan pada saat sudah menikah. Jadi mau nggak mau ya kita harus paham sedikit banyak tentang ini sebelum nanti menikah. Kecuali kalau menikah dengan melakukan perjanjian pranikah, ya wajar hartanya jadi masing-masing gitu. Iya, itu pentingnya kita memahami beberapa rules gitu ya untuk menghindari cekcok ketika udah di posisi seperti ini gitu ya. Tapi juga bisa kita simpulkan bahwa kalau kita lihat gitu ya, bahwa memang hubungan mereka sepertinya sebelum menikah pun atau pada saat pernikahan dengan si menantu, dengan mertua, ini kayaknya juga bukan kondisi yang ideal gitu ya. Kalau kita lihat dari masing-masing curhatannya. Betul. Dan kalau memang nih si bapak mertuanya merasa bahwa ada mungkin sebagian harta miliknya, ya sudah silakan dikumpulkan invoice-invoice dulu. Nah, ya buktikan. Buktikan aja biar cepat Benar. selesai juga. Kita juga agak miris ya memberitakan ini, di mana memang mungkin seorang istri juga dengan susah payah mengobati sang almarhum suami Ketika sakit yang juga ya. menderita penyakit yang cukup serius yang pasti Betul. juga banyak sekali mengeluarkan biaya pada saat itu ya. Ya, mudah-mudahan balik lagi semuanya berakhir dengan cara kekeluargaan. Dan pemirsa selamat pagi, senang sekali Insert Pagi kembali hadir. Saya Evan Sanders. Dan saya Intan Alatrino, seperti biasa selama 1 jam ke depan kita menyiapkan berbagai rangkaian informasi selebriti dan juga hal-hal yang sedang happening pada saat ini. Kalau tadi agak-agak kurang harmonis, boleh ya kita switch ke yang harmonis Betul aja. banget, karena yang satu ini luar biasa. 4 tahun anniversary, kemarin menikah tanggal 22 Oktober tahun 2019. Berarti jatuhnya 4 tahun ya. tahun. Almost 5 dan luar biasa. Walaupun LDR, Jakarta, Belanda tetap aja hubungannya. Kemarin kan sempat liburan ya, Sempet. jalan-jalan, Mungkin main ke itu juga Belanda. kuncinya ya, biar tetap awet ya, healing Betul. bersama. Dan mungkin juga kemarin-kemarin kan mereka sempat diterpa isu bahwa wah ini sepertinya pasangan penganut child free. Tapi sebenarnya nggak begitu juga ya. Dari Rina Nose yang mengatakan bahwa ini nggak ada terlalu ada pressure untuk memiliki anak, tapi juga tidak menunda. Jadi kita balikan lagi ya ke mereka pengennya seperti apa. Yang penting happy. Dan no drama.